Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Amalia dengan NIM 2118190029. Di sini, saya akan menjelaskan 7 keterampilan dasar mengajar. Nah, pada video kali ini akan menjelaskan tentang 7 keterampilan dasar mengajar. Nah, menurut hasil penelitian, yaitu Tournai 1979, terdapat 7 keterampilan dasar mengajar. Di antaranya, yang pertama yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran, yang kedua itu keterampilan memberi penguatan, yang ketiga itu keterampilan bertanya, keempat keterampilan menjelaskan, kelima keterampilan mengadakan variasi, keenam keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, dan yang terakhir yaitu keterampilan mengelola kelas. Nah, yang pertama yaitu ada keterampilan membuka pelajaran. Nah, keterampilan membuka pelajaran sendiri adalah usaha yang dilakukan oleh seorang guru dalam kegiatan belajar mengajar untuk menciptakan prakondisi bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada pengalaman belajar yang disajikan sehingga akan mudah mencapai kompetensi yang diharapkan. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Nah, yang kedua ada keterampilan menjelaskan. Nah, keterampilan menjelaskan sendiri adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisasikan secara sistematik yang bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara sebab akibat yang diketahui dan yang belum diketahui. Nah, pada keterampilan menjelaskan ini ada komponen-komponennya. Nah, yang komponen yang pertama yaitu keterampilan merencanakan penjelasan, dan yang kedua itu keterampilan menyajikan penjelasan.
Nah, kemudian ada keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, diskusi kelompok kecil ini adalah suatu proses yang teratur dalam melibatkan sekelompok siswa dalam interaksi tatap muka, kooperatif yang optimal dengan tujuan berbagai informasi atau pengalaman, mengambil keputusan, atau memecahkan suatu masalah. Nah, ini adalah sebagai contohnya. Keterampilan memberi penguatan. Penguatan adalah respon yang diberikan terhadap perilaku atau perubahan yang dianggap baik, yang dapat membuat terulangnya atau meningkatnya perilaku atau perbuatan yang dianggap baik. Nah, penguatan pada dasarnya dapat diberikan dalam dua jenis penguatan, yaitu penguatan verbal dan penguatan nonverbal. Nah, pada penguatan verbal yaitu penguatan yang paling mudah digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, yang dapat diberikan dalam bentuk komentar, pujian, dan dukungan. Sedangkan penguatan nonverbal adalah dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mimik dan gerakan badan, gerakan mendekati, sentuhan, atau kegiatan yang menyenangkan dan pemberian simbol atau benda. Keterampilan bertanya. Bertanya merupakan salah satu cara efektif untuk mendorong kemampuan berpikir seseorang. Nah, di sini ada dampak positif yang diberikan siswa saat bertanya, yaitu meningkatkan prestasi siswa dalam proses belajar mengajar. Yang kedua itu membangkitkan rasa ingin tahu siswa dalam suatu masalah yang sedang dihadapi atau dibicarakan. Dan kemudian yang ketiga itu memutuskan perhatian siswa terhadap suatu masalah yang sedang dibahas. Keterampilan mengadakan variasi. Variasi adalah keanekaan yang membuat sesuatu tidak monoton. Pada dasarnya, variasi dalam kegiatan pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Nah, yang pertama yaitu variasi dalam gaya belajar. Ini contohnya seperti variasi suara, atau gerakan badan, mimik, perubahan dalam posisi guru. Nah, kemudian yang kedua itu ada variasi dalam pola interaksi. Nah, ini contohnya itu kegiatan klasikal, kegiatan kelompok, kegiatan berpasangan, atau kegiatan per orang. Kemudian ada variasi dalam penggunaan alat bantu belajar. Nah, seperti PowerPoint atau lain sebagainya. Selanjutnya ada keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikan ke kondisi yang optimal jika terjadi gangguan, baik dengan cara mendisiplinkan ataupun melakukan kegiatan remedial.